Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kok bisa ada makam pahlawan Indonesia di Afrika Selatan? Jauh banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah luar biasa di baliknya. Ini adalah cerita tentang Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama, pejuang, dan sufi agung yang jejaknya mendunia. Jadi siapa sih Syekh Yusuf ini? Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan, pada 3 Juli 1626. Sejak muda dahaga ilmunya luar biasa. Beliau berkelana ribuan kilometer, menuntut ilmu sampai ke Banten, Aceh, Yaman, Mekah, hingga Damaskus. Bayangin, di abad ke-17 loh. Beliau bukan cuma belajar, tapi juga menjadi ulama yang sangat dihormati di pusat peradaban Islam saat itu. Setelah 20 tahun merantau, beliau akhirnya kembali ke Nusantara, tepatnya ke Banten. Di sana beliau menjadi mufti agung dan penasihat kepercayaan Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi ini bukan cuma soal jabatan. Syekh Yusuf melihat langsung bagaimana VOC atau Kompeni Belanda mulai menggerogoti kedaulatan bangsa, hatinya terbakar. Beliau pun memimpin perlawanan, menyatukan Laskar Banten dan Makassar untuk berjihad melawan penjajah. Perjuangannya heroik, tapi sayangnya, kekuatan militer VOC yang licik dan penuh tipu daya berhasil mematahkan perlawanan. Pada tahun 1943, Syekh Yusuf ditangkap melalui sebuah muslihat. Belanda tahu betul pengaruh beliau. Mereka nggak mau beliau jadi simbol perlawanan di Nusantara. Akhirnya mereka membuat keputusan kejam, mengasingkan Syekh Yusuf sejauh mungkin. Awalnya beliau dibuang ke Sri Lanka, tapi bahkan di sana pengaruhnya tetap kuat. Ulama dari India dan Nusantara datang berguru padanya. Belanda makin panik. Akhirnya pada tahun 1993 mereka membuangnya lagi. Kali ini ke tempat yang mereka anggap sebagai ujung dunia, Tanjung Harapan atau Cape Town, Afrika Selatan. Disinilah letak keajaiban kisahnya. Di tengah keterasingan, Syekh Yusuf tidak menyerah. Beliau justru mendirikan komunitas muslim pertama di Afrika Selatan. Beliau menyebarkan ajaran Islam yang damai dan penuh cinta kepada para budak yang dibawa dari berbagai penjuru, termasuk dari Nusantara. Beliau menjadi pelita di tengah kegelapan, memberikan harapan dan kekuatan spiritual. Pengaruhnya begitu besar sampai-sampai Nelson Mandela menyebut beliau sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Nah, ini yang menjawab pertanyaan awal kita. Kenapa makamnya ada di banyak tempat? Saat Syekh Yusuf wafat di Afrika Selatan pada tahun 1699, pengikutnya di Goa nggak terima pahlawan mereka dimakamkan di tanah asing. Mereka mendesak VOC untuk memulangkan jenazahnya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun kerangka jenazah beliau dipulangkan dan dimakamkan kembali di Lakyung, Goa, pada tahun 1705. Jadi makam di Afrika Selatan adalah tempat peristirahatan pertama beliau, yang kini jadi situs keramat dan simbol perjuangan. Sementara makam di Goa adalah tempat jasadnya dipulangkan ke tanah kelahirannya.